Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kelompok 2 akan menjelaskan tentang hubungan internasional dan evaluasi kinerja manajemen sumber daya manusia global. Yang beranggotakan ada Ahmad Badowi, Anzanur Rafli, Cahya Eko Susilo, Ersa Mayangsari, Heri Hermansyah, Krisanti, Muhammad Ariski, Muhammad Fahri, Muhammad Sabto, Sulistianingsih, dan yang terakhir ada Tantri Sri Astuti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Nurapli, saya dari MSDM 20E. Saya akan membahas tentang hubungan industrial ya. Menurut Rizal, tahun 1997, dalam bukunya Organization Behavior, hubungan industri dapat diartikan sebagai suatu bidang kajian yang mempelajari interaksi antara karyawan, manajemen, dan serikat pekerja, serta bagaimana hubungan tersebut mempengaruhi perilaku dan produktivitas di tempat kerja. Bidang ini juga membahas tentang negosiasi, konflik, serta proses pembuatan keputusan terkait permasalahan yang muncul di dalam hubungan industrial, teman-teman. Baik, saya akan menjelaskan tentang tujuan hubungan industrial. Tujuan utama dari hubungan industrial adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif, serta meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja bagi karyawan, sekaligus meningkatkan produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Melalui hubungan industrial yang dapat tercipta iklim kerja yang harmonis dan mengurangi risiko konflik antara pekerja dan pengusaha, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif. Perkenalkan, saya Cahya Eko Susilo. Saya akan melanjutkan presentasi pada kelompok 2, yaitu tentang beberapa aspek hubungan industrial. Yang pertama ada disiplin hukuman. Aspek ini terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan atau serikat pekerja dan tindakan-tindakan hukuman yang diberikan oleh manajemen perusahaan. Yang kedua, keselamatan dan kesehatan kerja. Aspek ini mencakup upaya untuk mencegah kecelakaan kerja dan memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat bagi karyawan. Kemudian yang ketiga, pendidikan dan pelatihan. Aspek ini mencakup kegiatan-kegiatan pelatihan dan pengembangan karyawan agar mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja mereka. Yang keempat, komunikasi. Aspek ini mencakup komunikasi antar karyawan dan manajemen perusahaan, serta antara manajemen perusahaan dengan serikat pekerja. Kemudian yang kelima, penghargaan dan pengakuan. Aspek ini terkait dengan upaya manajemen perusahaan untuk memberikan penghargaan dan pengakuan kepada karyawan yang berprestasi. Kemudian yang keenam, kepemimpinan dan manajemen. Aspek ini terkait dengan gaya kepemimpinan dan keterampilan manajemen yang diterapkan oleh manajemen perusahaan dalam mengelola karyawan dan serikat pekerja. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai masalah-masalah dalam hubungan industrial. Yang pertama, terjadinya konflik antar pekerja dan manajemen. Hal ini sering terjadi karena ketidakseimbangan antara pemikiran manajemen dan pekerja. Lalu yang kedua ada diskriminasi, dan yang ketiga ada kesulitan dalam mencapai kesepakatan. Dan yang keempat ada ketidakadilan dalam penggajian. Karena masih sering terdapat perusahaan-perusahaan atau manajemen yang tidak adil dalam penggajian terhadap karyawannya, yang tidak mengikuti peraturan atau undang-undang yang berlaku. Lalu yang kelima ada pelanggaran hak-hak pekerja seperti hak cuti. Itu juga masih ada manajemen yang melanggar peraturan-peraturan yang terdapat di undang-undang. Lalu ada kurangnya komunikasi dan transparansi sehingga terjadi miskomunikasi, sehingga terjadi kesalahpahaman antara pekerja dan manajemen. Dan yang terakhir ada tuntutan yang berlebihan dari karyawan, yaitu salah satunya adalah menuntut untuk mendapatkan kompensasi berupa bonus yang besar, yang mana nominalnya tidak sebanding dengan beban kerja yang pekerja berikan kepada perusahaan.
Evaluasi kinerja MSDM global, yaitu proses penilaian kinerja sumber daya manusia di organisasi global. Evaluasi ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja, mengembangkan dan memotivasi karyawan. Evaluasi kinerja MSDM global dilakukan dengan memperhitungkan usaha dan pencapaian target yang dilakukan oleh SDM. Evaluasi kinerja SDM global juga dapat dilakukan dengan menggunakan Human Resource Scorecard yang merupakan salah satu implementasi pengelolaan sumber daya perusahaan yang bersifat intangible. Evaluasi kinerja MSDM global juga dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan evaluasi kinerja sumber daya manusia yang meliputi analisis pekerjaan, menentukan tujuan evaluasi kerja, menentukan dimensi kinerja, dan menentukan metode evaluasi kinerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kinerja MSDM global. Untuk melakukan evaluasi kinerja MSDM global, kita dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama itu adalah memperkembangkan sistem evaluasi kinerja, yang dimana tentu komitmenlah yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah research dan metode evaluasi kinerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua adalah mengembangkan dimensi kinerja. Identifikasi dimensi kinerja yang akan digunakan dalam evaluasi seperti hasil kinerja, hasil kerja, perilaku kerja, dan sifat pribadi yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Kumpulkan informasi yang diperlukan untuk proses evaluasi seperti kewajiban dan tanggung jawab, karakteristik yang diisyaratkan untuk melakukan pekerjaan, kondisi kerja, dan keluaran kerja. Jadi ada 3 evaluasi kinerja MSDM, yaitu yang pertama adalah perkembangan sistem evaluasi kinerja, yaitu cari komitmennya, tentukan komitmen, research, cari. Yang kedua adalah mengembangkan dimensi kinerja, yaitu dengan identifikasi dimensi kinerja. Terus ada yang terakhir adalah mengumpulkan informasi. Kumpulkan informasi mulai dari seperti kewajiban dan tanggung jawab. Itu semua harus langkah-langkah yang harus dilakukan untuk evaluasi kinerja MSDM global. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya di sini akan meneruskan teman saya, yaitu dengan judul langkah untuk evaluasi kinerja MSDM global. Nomor 4, yaitu menggunakan metode evaluasi kinerja. Yang pertama, peer feedback atau HRD dan manajer dapat bertanya umpan balik ke rekan kerja karyawan yang akan dievaluasi. Kedua, Human Resource Scorecard. Evaluasi kinerja lebih terarah karena memperhitungkan usaha dan pencapaian target yang dilakukan SDM. Yang ketiga, analisis pekerjaan, menentukan tujuan evaluasi kerja dan menentukan dimensi kerja. Terima kasih. 4. Menggunakan metode evaluasi kinerja, yaitu PR feedback. HRD dan manajer dapat bertanya umpan balik ke rekan kerja karyawan yang akan dievaluasi. Human Resource Scorecard. Evaluasi kinerja lebih terarah karena memperhitungkan usaha dan pencapaian target yang dilakukan oleh SDM. Lalu yang terakhir adalah analisis pekerjaan. Menentukan tujuan evaluasi kerja dan menentukan dimensi kerja. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Faktor penilaian kinerja manajemen sumber daya manusia global. Dalam penilaian kinerja manajemen sumber daya manusia global, ada beberapa faktor yang terlibat meliputi 1. Faktor kompleksitas operasi. Penilaian kinerja manajemen sumber daya manusia global memerlukan mempertimbangkan kompleksitas operasi di negara-negara berbeda dan memperkerjakan karyawan yang berbeda. Faktor 2, pengaruh eksternal. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi manajemen sumber daya manusia global meliputi tipe pemerintah, keadaan ekonomi, dan praktek ketenaga kerjaan di tiap negara-negara berbeda.
Faktor 3, perubahan dalam penekanan seperti campuran gugus kerja antara ekspatriat dan karyawan lokal. Juga mempengaruhi penilaian kinerja manajemen sumber daya manusia global. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini masih ada beberapa faktor penilaian kinerja manajemen sumber daya manusia global. Yang keempat, ada metode penilaian kinerja. Penilaian kinerja karyawan dapat dilakukan menggunakan metode yang berbeda, seperti Graphic Rating Scale dan Behaviorally Answered Rating Scale. Dan yang terakhir, ada manajemen sumber daya manusia. Penilaian kinerja manajemen sumber daya manusia global melibatkan pengaruh yang mempengaruhi manajemen sumber daya manusia seperti seleksi, mencocokkan sumber daya manusia yang ada dengan jabatan, penilaian atau manajemen kinerja, imbalan, pengembangan, dan pengaruh eksternal. Sekian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.